Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi terkait soal mandi wajib, tapi spesifik soal cara mandi wajib setelah haid. Jadi cara mandi haid seperti apa untuk perempuan yang sah dan benar, termasuk dalam membaca niat untuk mandi haid. Jadi teman-teman, seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, Tren Quran bicara soal tata cara mandi wajib, khususnya untuk mandi haid bagi perempuan yang baru saja selesai haid. Maka tata caranya perlu diketahui dulu rukunnya. Jadi dalam mandi wajib, entah itu mandi karena setelah haid, setelah berhubungan, ataupun nifas, maka rukunnya dalam mazhab Syafi'i itu ada 3. Yang pertama adalah niat, yang kedua membersihkan tubuh dari segala najis, termasuk membersihkan bagian kaki yang terkenanya najis, kemudian kemaluan, dubur dan lain sebagainya. Kalau sudah bersih semua, baru kemudian rukun ketiga adalah meratakan air ke seluruh tubuh. 3 poin penting ini teman-teman harus ketahui ketika melakukan mandi wajib atau mandi junub, entah itu karena haid, setelah haid, atau setelah berhubungan. Nah, perlu diketahui teman-teman, langkah-langkahnya sudah pernah kami sampaikan di video-video sebelumnya, termasuk di video yang paling populer di channel ini, bisa teman-teman jadikan rujukan. Jadi cara mandi wajib, mandi haid bagi perempuan, dan cara mandi wajib bagi laki-laki, entah setelah berhubungan atau keluar sperma, maka caranya itu kurang lebih hampir sama. Yang membedakan sebenarnya ketika perempuan itu mandi haid, ada bagian tertentu yang spesifik harus dibersihkan, terutama pada alat vital itu harus dibersihkan sampai bersih. Dan bukan cuma itu, dalam sunnahnya itu disunnahkan menggunakan sejenis kain atau kapas yang diberi wewangian untuk membersihkan bagian yang telah mengalami proses haid tersebut. Jadi teman-teman pasti tahu maksudnya. Jadi yang dilakukan seperti itu, setelah prosesnya semua selesai, kemudian membersihkan bagian alat vitalnya dengan kain yang diberi wewangian. Jadi kalau di zaman sekarang tentu jauh lebih mudah untuk mendapatkan itu, sepanjang itu aman bagi kesehatan. Nah, selain itu teman-teman, saya juga ingin menyampaikan ada beberapa sunnah ketika kita mandi haid atau mandi setelah haid. Itu ada beberapa sunnah yang boleh kita lakukan. Di antaranya menggosok gigi, kemudian mandi sambil berdiri. Yang kemudian yang pertama sekali teman-teman harus lakukan adalah membaca basmalah. Itu juga masuk kategori sunnah. Dan mandi sambil berdiri itu hikmahnya, ketika kita pada saat mandi itu semua bagian tubuh kita terkena, termasuk lipatan-lipatannya, kecuali dalam kondisi tertentu mandi di air ember yang kecil yang takut sengaja kecipratan, maka itu sebaiknya mandi dalam kondisi duduk dulu, baru kemudian menyiram lipatan-lipatan yang tidak basah. Kemudian membasuh kedua telapak tangan, ini juga penting, dan sebaiknya terkadang ini dilakukan paling awal sekali dan setelah membersihkan kemaluan. Kemudian selain itu ada juga kumur-kumur dan istinsyak. Jadi kumur-kumur dan istinsyak ini masuk kategori sunnah juga, kecuali dalam mazhab selain mazhab Syafi'i ini bukan sunnah tapi rukun. Jadi teman-teman, pada saat sebelum meratakan air ke seluruh tubuh, usahakan berkumur-kumur dulu dan melakukan istinsyak. Jadi istinsyak di sini teman-teman menghirup air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya kembali untuk membersihkan bagian-bagian dalam hidung yang mungkin dalam seharian penuh itu ada kotoran yang masuk, ada najis yang masuk, yang tentunya ini juga baik untuk kesehatan. Selain itu, dalam mandi haid, berwudu juga masuk dalam kategori sunnah, jadi bukan wajib.
Jadi teman-teman, sebelum melakukan meratakan air ke seluruh tubuh, pastikan sebelumnya sudah mandi, sebelumnya sudah melakukan wudhu. Selain itu, sunnah juga pada saat kita mandi haid bagi perempuan itu untuk menggosok-gosok bagian lipatan-lipatan tubuh, termasuk di bagian mata. Pada saat kita mandi haid itu dibersihkan juga, jangan sampai setelah mandi itu baru ketahuan ada tai mata. Kemudian pastikan di lipatan-lipatan, termasuk di lipatan di belakang lutut, kemudian telinga, dan bagian lipatan-lipatan lainnya, termasuk di bagian paha dan lain sebagainya, itu dibersihkan secara sempurna dengan baik dan dibilas, karena itu masuk kategori sunnah. Selain itu, sunnahnya juga itu menggosok bagian badan pada saat kita menyiramnya. Jadi teman-teman, pada saat menyiram kepala jangan hanya disiram saja, tapi usahakan digosok-gosok juga sampai bersih bagian tubuhnya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyampaikan untuk tidak menyentuh kemaluan pada saat mandi wajib ataupun mandi haid. Gunanya apa? Karena di awal kita sudah berwudu. Jadi teman-teman, misalnya ragu kalau tidak membersihkan kembali kemaluannya itu tidak bersih, maka itu boleh dilakukan dengan syarat setelah itu teman-teman berwudu kembali, karena setelah melakukan mandi besar. Kemudian selain itu, menyela-nyela kepala seperti pada mandi wajib biasanya. Jadi teman-teman, pada saat mandi haid, sebelum menyiram seluruh tubuh itu di sela-sela dulu rambutnya dengan air. Gunanya apa? Agar bagian kulit kepala kita juga ikut terbasahi secara sempurna, sehingga dengan melakukan ini teman-teman tidak khawatir lagi setelah mandi haid ini ada bagian yang tidak basah secara sempurna. Kemudian mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan. Jadi ini juga sunnah. Jadi ketika teman-teman mandi haid, usahakan mulai dari bagian kanan dulu, baru kemudian bagian kiri, karena ini ada pengaruhnya terhadap kesehatan, kemudian di cara kerja otak kita terkait soal otak kanan dan otak kiri yang mungkin teman-teman sudah paham itu. Karena memulai dari kanan itu tentu ada hikmahnya, kenapa dalam Islam setiap memulai sesuatu itu dengan dari kanan. Kemudian pada saat mandi haid itu disunnahkan untuk tidak telanjang bulat. Jadi termasuk dalam mandi wajib juga buat laki-laki dan lain sebagainya, itu sunnah untuk tidak mandi secara telanjang bulat. Jadi kalau teman-teman bisa menggunakan pakaian dalam saja pada saat mandi itu jauh lebih baik, itu juga disunnahkan. Sekalipun itu kita lakukan di tempat yang tertutup seperti kamar mandi, WC dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah mandi dengan menggunakan air secukupnya. Jadi teman-teman pastikan pada saat mandi wajib, mandi haid, mandi junub, mandi besar, mandi tobat atau apapun itu termasuk mandi biasa, untuk tidak menggunakan air secara berlebihan. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa bahkan Nabi pernah berpesan, sekalipun kamu di air sungai yang mengalir, yang airnya melimpah, jangan menggunakan air secara berlebihan. Jadi ini penting karena jumlah manusia saat ini ada miliaran. Kalau setiap pribadi kita terdidik soal penggunaan air, maka tentunya air ini bisa dijaga kelangsungannya, termasuk khususnya buat muslim semua. Dalam melakukan apapun yang menggunakan air, selalu irit menggunakan air dan tidak boros. Oke teman-teman, terkait soal tata cara mandi haid ini sudah saya jelaskan di sini. Kalau ada yang belum paham, teman-teman bisa lihat video paling populer di channel ini. Bisa diikuti langkah-langkahnya dan kemudian ditambahi dengan sunnah-sunnah yang sudah kita bahas dari tadi teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan yang mungkin belum terjawab sampai saat ini, bisa klik tombol gabung di bawah, atau teman-teman senang dengan video ini bisa share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.